Selamat siang semuanya. Seperti biasa, kita cek terlebih dahulu apakah suara saya sudah masuk kepada tim dan juga seluruh peserta Zoominar Ahli Hama pada siang hari ini. Apakah suara saya sudah terdengar? Mohon dibantu di kolom chat untuk cek suara terlebih dahulu. Cek sound ya. Oke, terima kasih. Sudah terdengar ya Bapak Ibu semuanya untuk rekan-rekan yang sudah join di Seminar Ahli Hama pada hari Jumat ini di jam 2 dan kita akan melaksanakan sampai mungkin pukul 16.00 gitu ya. Nanti akan terbagi Seminar pada siang hari ini sampai sore gitu ya dengan materi yang akan disampaikan oleh pes expert kami tentunya dari ahli hama, kemudian juga akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, baik seperti biasa sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Indah yang akan menjadi moderator pada siang hari ini di Zoominar Ahli Hama tanggal 22 November ya, tahun 2024. Nah, tidak terasa ini kita sudah di batch ke 28 gitu ya. Nah, mungkin di sini sudah ada peserta yang masuk gitu ya, mengikuti Zoominar dari batch 1 dan kemudian sekarang batch 28. Lalu juga mungkin ada juga yang baru masuk gitu pertama kali. Nah, tak kenal maka tak sayang, kita akan berkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu semua. Boleh dituliskan kolom chat sudah terbuka. Jadi kita berinteraksi lewat kolom chat seperti itu ya. Seperti biasa dituliskan nama, kemudian dari industri apa, dan juga posisinya sebagai apa gitu. Kita biasanya ada dari industri-industri, dan sekarang temanya adalah tentang peternakan. Tentu nanti akan ada Bapak Ibu semua business owner gitu ya, dari peternakan, agriculture mungkin, kemudian juga bisa saja dari banyak industri lain gitu ya. Ada jasa, kemudian juga terkait pertambangan, lalu rumah sakit, dan lain sebagainya tentu. Karena dari ahli hama kita berkomitmen untuk bisa membagikan edukasi terkait pengendalian hama bagi business owner, pemilik bisnis di seluruh Indonesia yang bergerak di bidang apapun. Nah, kebetulan pada siang hari ini kita temanya adalah tentang pengendalian hama di bidang peternakan, gitu ya. Oke, silahkan saya senang sekali Bapak dan Ibu peserta semua, apabila kita bisa ngobrol terlebih dahulu lewat kolom chat tentunya ada Bapak Suhendra dari industri jasa, cleaning service, pest control, dan juga security. Salam kenal Bapak Suhendra. Kemudian ada dari Unpad, Kak Zikri Alfahmi. Oke, selamat siang Kak Zikri, mahasiswa di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Oke, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini ya, akan membahas tentang bagaimana pengendalian hama secara efektif gitu ya di bisnis peternakan bersama dengan pest expert yaitu Ibu Dr. Lin. Oke, nah baru dua nih yang menuliskan di kolom chat. Saya persilahkan Bapak dan Ibu semua yang baru masuk gitu ya. Untuk Zoominar kali ini kita berinteraksi lewat kolom chat. Jadi dipersilakan untuk kita bisa berkenalan dulu ya karena nanti dari Pest Expert juga biasanya akan melihat siapa saja yang join di Zoominar pada siang hari ini. Oke, mungkin ada yang di kampus gitu ya, seperti Kak Zikri, lalu ada yang di kantor, mendengarkan seminar pada siang hari ini, mungkin ada yang di kafe ataupun di rumah gitu ya. Nah, dari mana aja nih untuk peserta-peserta seminar pada siang hari ini? Oke, tak ada di peserta Bapak Afif, Bapak Alfian, Bapak Arifin gitu ya. Dari Kak Diva, lalu ada Kak Dinda, Kak Diah, lalu juga banyak sekali, oke, dari Tuban, Bapak Wahyu, Kak Masyitah, oke,
dari kota Jambi. Oke, ini Sumatera, perwakilan dari Sumatera sudah ada dari kota Jambi, yakni Ibu Sri Amizar. Baik, salam kenal. Kemudian ada Kak Firman dari Bandung. Oke, kebetulan saya sendiri di sini juga di Bandung gitu ya. Dan cuaca hari ini cerah, cukup mendung. Oke, semoga kita berdoa semuanya, semoga Zoominar kali ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semua juga bisa belajar bersama dengan ahli hama dengan lancar di lokasi masing-masing gitu ya. Ada yang dari Jambi, apa ada yang dari Sulawesi, Nusa Tenggara? Oke, Bapak Zainul dari Medan. Baik, silakan ya Bapak dan Ibu semuanya peserta yang ingin menyampaikan gitu ya dari industrinya, industri mana saja. Kemudian, apakah di sini ada yang industrinya peternakan, Bapak dan Ibu semua, gitu, yang ingin tahu bagaimana cara pengendalian hama yang tepat gitu ya, efektif dan efisien di industri peternakan, supaya apa, untuk hasilnya ini optimal gitu ya, sesuai dengan judulnya, hasil optimal untuk, mengendalikan hama di peternakan ini seperti apa, dan akan dibahas tentunya oleh pest expert atau ahli hama, yaitu dari Ibu Dokter Sri Malinar, MSc MM. Oke, baik. Nah, untuk preview, saya akan share tentang preview ya. Pada siang hari ini, sesuai dengan judulnya, yakni hasil ternak optimal, manajemen pengendalian hama di bisnis peternakan. Nah, peternakan sendiri ada banyak ya, Bapak dan Ibu peserta. Ada dari jenis peternakan ayam, unggas gitu ya. Ada tentunya banyak, bebek, kemudian angsa, apalagi boleh dibantu juga di kolom chat bagi Bapak dan Ibu yang punya jenis peternakan gitu ya yang lain. Yang saya sebutkan tadi ada ayam, bebek, lalu angsa, kemudian dari yang berkaki empat, ini ada sapi, kemudian peternakan banyak sekali ya sebetulnya ya, untuk industri peternakan ini gitu, dan banyak hama yang sering mengganggu, mungkin seperti lalat gitu ya, kita sering jumpai gitu. Untuk hama-hama ini ada lalatnya gitu kan, kemudian juga ada kutu mungkin, seperti itu. Nah, kita akan bongkar, kita akan belajar bersama dengan ahlinya pada siang hari ini. Siapkan juga mungkin pertanyaan, mungkin kasus yang terjadi di bisnis Bapak Ibu semua yang nantinya bisa ditanyakan gitu ya kepada best expert. Oke, baik. Nah, kita melaksanakan seminar setiap hari Jumat untuk bisa berbagi ilmu ya tentunya kepada Bapak Ibu pemilik bisnis semua. Kemudian kita akan melaksanakan training selama 2 hari ini bagi Bapak dan Ibu untuk bisa membentuk ya pengendali hama yang ahli gitu dan juga tersertifikat. Ini di mana bisa didapatkan sumber daya yang bisa menjadi pengendali hama yang ahli dan tersertifikat dilatih oleh expert, yakni Profesor Intan Ahmad PhD, serta Ibu Dr. Sri Malinar, MSc MM, ini ya di Integrated Pest Management Mastery atau IPMM. Online training selama 2 hari yang diadakan oleh platform ahli hama. Waktunya kapan? Yaitu tanggal 11 sampai 12 Desember 2024, hari Rabu sampai Kamis ini full day gitu ya, selama 2 hari bisa mengikuti training, kemudian nanti mendapatkan materi dari silabus yang lengkap dan mendapatkan sertifikat tentunya. Oke, kemudian Bapak dan Ibu nih biasanya juga dari perusahaan ini ingin gitu ya dari ekspor hadir untuk bisa melatih karyawan yang banyak gitu ya. Nah, kita juga ada yang namanya in-house training for company. Jadi apabila nanti Bapak dan Ibu, mungkin di sini ada HRD juga gitu ya, yang ingin berkolaborasi untuk bisa memberikan training.
di perusahaan Bapak dan Ibu semua, maka silahkan menghubungi ahli hama seperti itu. Nah, kita juga bisa memberikan konsultasi terlebih dahulu ya, sebelum nanti, bisa join gitu di kelas ahli hama lainnya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa saja pest expert yang ada di ahli hama. Yang pertama tentunya adalah Prof. Intan Ahmad PhD. Beliau adalah guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung, memperoleh gelar PhD di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan, sebagai otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Oke, beliau juga mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama. Ini ada aplikasinya namanya Pestdoc AI. Kemudian beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional maupun internasional. Kemudian berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinasional corporate, The Wellcome Foundation Ltd, dan Illinois Natural History Survey, Illinois, USA. Oke, dan kemudian bersama dengan kita semua pada siang hari ini, yakni Ibu Dr. Sri Yusmalinar, MSI MM. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan beliau gitu ya, bagi yang baru pertama kali masuk, dan juga bagi yang sudah pernah, izinkan saya untuk membacakan resume CV beliau. Beliau lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung, sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung. Kemudian peneliti hama dan pestisida di EML Research, pelatih dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia, kemudian sebagai pakar hama di Ahli Hama, pakar hama di Pestdoc AI, dan beliau juga sebagai dosen tamu di beberapa universitas, seperti itu ya, luar biasa sekali. Oke, baik. Nah, teman-teman, tadi kita sudah sampaikan gitu ya untuk preview terkait seminar pada hari ini, lalu juga dari ahli hama kita ada program 2 hari online training untuk bisa mencetak pengendali hama yang tersertifikasi. Yang tersertifikasi ini karena apa? Karena dilatih oleh ahlinya. Ya tadi ada lulusan dari ITB, kemudian juga belajar hamanya ini di Amerika gitu ya, Prof. Intan. Kemudian juga ada Dr. Lin yang berpengalaman juga gitu ya, lebih dari 15 tahun untuk mendampingi perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait pengendalian hama. Oke, nah ini dari kolom chat ada, saya lihat Ibu Sri Amizar ini memiliki ternak gitu ya, burung, ikan, kucing, kemudian Ibu Masyitah ada ternak burung puyuh, lebah madu. Lalu dari Bapak Tuban atau dari Tuban Bapak Wahyu Agung Setio Prabowo ini HR gitu ya. Oke, baik. Salam kenal semuanya. Nah, eh, saya cek terlebih dahulu apakah sudah bersama dengan kita semua, pemateri, juga trainer. Ibu Dr. Lin, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Indah. Selamat Oke, siang Bapak Ibu semuanya. baik-baik. Bagaimana kabarnya Dr. Lin siang hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun di Bandung hujannya cukup sering dan deras ya. Tapi kita sudah komitmen untuk setiap hari Jumat itu siang kita ingin berbagi informasi bagaimana kita mengendalikan hama, cara mengendalikan hama di tempat bisnis tentunya itu berkaitan dengan aktivitas kita bekerja, baik itu sebagai pemilik bisnis maupun sebagai pekerja. Ya, oke, baik. Nah, tema pada siang hari ini kita tentang pengendalian hama di bisnis Bidang industri peternakan. peternakan. Ya, oke. Nah, tadi juga setelah berkenalan ada beberapa begitu ya, Bapak Ibu di sini yang memiliki bisnis ternak gitu. Ada burung tadi, kemudian juga ikan, kemudian lebah madu. Nah, ini menarik sekali karena ternak ini salah satu industri yang mudah sekali mengundang hama gitu ya dan mengganggu dari bisnis karena hasil ternak sendiri bisa berkurang begitu ya, Dokter Lin, kualitasnya. Ya, betul. Jadi kalau gangguan hama itu tentu ada yang merugikan secara kesehatan, di mana yang menjadi sasarannya adalah kita manusia.
Misalnya kalau nyamuk Aedes, dia bawa virus dengue untuk demam berdarah, maka resiko kesehatannya adalah kepada kita gitu. Tapi kalau peternakan, itu gangguan hamanya yang paling besar terasa adalah gangguan yang nanti dampaknya secara ekonomi. Karena produktivitasnya akan terganggu. Apapun jenis ternaknya itu akan terganggu dengan keberadaan hama yang eh, tidak diatasi dengan eh, cerdas dan tuntas sebetulnya ya, Mbak Indah. Ya, oke. Nah, nih Bapak dan Ibu yang punya industri ternak lain, boleh dituliskan di kolom chat. Kita terbuka sekali ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu yang lain, yang di industri lain, boleh juga berkenalan dari industri mana aja gitu. Jadi ada HR ya, Bapak Wahyu, nih dari industri apa boleh disampaikan. Kita berkenalan. Oke, baik. Saya persilahkan waktunya kepada Dr. Lin untuk masuk ke sesi materi ya. Kita Oke, sudah opening, kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi bersama dengan saya akan dibantu untuk di sesi diskusi dan juga tanya jawab. iya, oke, Jadi terima silakan. kasih. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk mengucapkan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada kesempatan siang hari ini, Jumat, biasanya jam 2-an kita sudah mulai menggelar kembali Zoominar mingguan yang memang didedikasikan kepada para pemilik bisnis atau kepada para pekerja yang bersinggungan dengan hama, yang tentunya ini perlu menjadi perhatian penting karena tadi sudah disampaikan hama itu mengganggunya banyak hal, baik secara ekonomi, kesehatan, maupun kenyamanan hidup. Jadi kita bisa bayangkan kalau berada di tempat bisnis atau di tempat kerja, di situ banyak hamanya, maka kenyamanan bekerjanya akan terganggu, stresnya akan terganggu. Bahkan pada beberapa waktu yang lalu, kami diminta untuk bicara tentang pengendalian hama di tempat kerja. Itu artinya memang membutuhkan tempat kerja pun kenyamanan bekerja. Nah, pada siang hari ini kami memang memfokuskan topiknya adalah bagaimana strategi pengendalian hama di industri peternakan, di bisnis peternakan, karena dia spesifik ruang lingkup bisnisnya. Jadi Bapak Ibu untuk pengendalian hama ini sifatnya site spesifik. Tidak bisa disamakan pengendalian hama di satu tempat dengan tempat lain yang jenis karakter dari bisnisnya berbeda-beda. Bisnis pengendalian hama di rumah sakit tentu beda dengan di hotel. Tentu beda dengan di industri ekspor impor atau juga di industri yang terkait dengan farmasi. Nah, itu pasti beda pengendalian hamanya, strategi pengendalian hamanya. Sehingga pengendalian hama itu tidak tentang semprot menyemprot, itu bagian yang sangat kecil dari salah satu metode. Nah, Bapak Ibu pada siang hari ini kita coba untuk kasih dulu introduction, kasih dulu prolog mengenai pengendalian hama di peternakan. Nanti bisa kita gali lagi lebih dalam dari sesi Q&A. Seperti itu ya Mbak Indah ya. Oke, kita akan mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi di sini sudah tampil ya Mbak Indah? Baik, sudah Dr. Sudah Lin. ya? Oke. Nah, jadi di sini tentu kita berharap semua jenis peternakan yang dikelola itu bertujuan untuk dapat hasil ternak yang optimal. Itu semua peternak seperti itu pasti mempunyai harapan. Begitu pula dengan para pekerja. Pasti ingin segala macam upaya yang dilakukan ingin mendapatkan hasil ternak yang optimal. Namun, antara keinginan dan realita tentu terkadang ada tantangan tersendiri. Nah, kita akan lihat bagaimana dari sisi pengendalian hama di peternakan itu yang memiliki tantangan. Kita coba melihat dari sisi berita-berita yang terkait dengan hama yang dilaporkan itu mengganggu juga secara ekonomi. Jadi di poultry farm, jadi di peternakan ayam ini diberitakan gitu ya bahwa di tahun 2024 di tahun ini gitu ya di luar negeri ini tentu kami ambil datanya bahwa peternakan ayam juga ini bisa memberikan banyak resiko secara ekonomi gitu karena bagaimana kita harus mengendalikan suatu hama yang datang gitu ya
terhadap kelangsungan dari bisnis itu yang tentu tidak memakan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Nah, dan itu pasti kalau dihitung secara biaya operasional akan menggerus gitu ya. Tadinya kita akan mengelola ayam dengan smooth, dengan lancar dari awal. Kita tidak mengira akan hama datang. Tentu dalam perjalanan pemeliharaan ternak ayam ternyata ada hama yang datang. Nah, hama yang datang tentu tidak mungkin dia datang secara kebetulan. Pasti sudah diundang secara tidak sengaja oleh kita. Gitu ya, karena hama yang datang pasti dia ada yang dituju. Salah satunya makanan. Nah, begitu juga untuk lalat gitu ya, ada juga. Jadi lalat ini sangat merupakan hama utama gitu kalau di peternakan khususnya di ayam tuh sangat mengganggu sekali gitu. Dan tentu akan juga banyak menyedot biaya untuk pengendaliannya. Jadi Bapak Ibu bisa bisa bayangkan bahwa peternakan yang modalnya tidak sedikit dan diharapkan panen tepat waktu dengan jumlah yang banyak. Nah, dengan keberadaan hama itu bisa menjadi berkurang capaian targetnya dan ekstrimnya ya bisa gagal panen yang bisa diharapkan dari ternak tersebut. Nah, kita akan lihat apa saja sih sebenarnya yang akan membuat kita harus waspadai atau harus sadari betul di sisi di berbagai jenis peternakan. Sekarang kita lihat yang peternakan ayam. Nah, untuk peternakan ayam ini Bapak Ibu bisa lihat pada gambar di tipe pemeliharaan yang sistem kandang tertutup, kita bisa bayangkan semua jenis semua faktor yang membuat hama datang itu ada semua. Makanan ada, lalu air pasti ada karena berbagi dengan yang ternak. Begitu juga dengan tempat perlindungan. Jadi di sini ya sekam menjadi bagian tempat perlindungan mereka. Nah, pada populasi ayam yang padat ini sekali lagi merupakan kondisi yang ideal, surganya bagi hama. Seperti apa saja, yaitu lalat yang paling dominan dari spesies Musca domestica alias lalat rumah. Dan satu lagi hama yang tidak bisa dianggap remeh adalah kumbang Frankie. Nah, gitu ya. Nah, yang kita kenal istilah latinnya adalah Alphitobius diasperanus gitu. Nah, ini tidak bisa kita anggap remeh walaupun ukurannya sangat kecil. Tapi kalau jumlahnya jutaan ini akan mengganggu. Nah, kenapa serangga ini bisa berkembang dengan baik di peternakan ayam? Karena di peternakan ayam ini, baik itu yang close atau open ini sistem open cage-nya, itu tentu menyediakan lingkungan yang hangat, yang lembab, dan nutrisinya ya banyak banget gitu. Dan ini tidak bisa kita kita hilangkan karena sumber-sumber ini sebetulnya disiapkan untuk ternak sebetulnya. Tapi hama jadi berbagi di sana. Jadi agak sulit bagi peternakan bisnis pembisnis peternakan dan pekerjanya untuk bisa menghilangkan faktor itu. Karena semuanya ada, ya. Kalau kita mengendalikan hama di tempat yang non peternakan, mungkin orang-orangnya suruh keluar dulu bisa gitu ya. Tapi kalau mengendalikan hama di peternakan kan ternaknya nggak mungkin kita keluarin karena posisinya sedang proses pemeliharaan menuju panen. Nah, ini tantangan terbesarnya. Nah, jadi bagaimana pengendaliannya? Mungkin orang melihat secara pragmatis langsung insektisida. Tapi sekali lagi, insektisidanya pasti nggak akan bisa maksimal. Sehingga bisa jadi di beberapa ternak, bahkan dari sisi kami melakukan banyak training, banyak pelatihan di peternakan, itu belanja pestisidanya tinggi tapi tidak bisa membuahkan hasil yang optimal. Yang ada adalah cost untuk pembelanjaan pestisida menjadi besar. Dan resiko terbesar adalah hamanya menjadi semakin resisten. Karena resisten itu terjadi karena dipicu dengan penggunaan insektisida yang terus berulang-ulang dalam intensitas yang tinggi. Itu pasti terjadi. Maka dari penelitian yang kami kaji,
resistensi di peternakan itu relatif lebih tinggi dibandingkan di tipe bisnis yang lain. Karena tadi rasa panik ingin tidak mau terganggu sama ternaknya, tetapi ambil langkah yang memang sangat tidak bijak, di mana menggunakan insektisida dalam jumlah yang banyak, tetapi hamanya bukan tambah sedikit, melainkan tambah banyak. Nah, itu yang disebut dengan resisten. Nah, bagaimana dengan peternakan sapi gitu ya? Nah, sapi juga sama. Sapi juga menyediakan lingkungan yang ideal. Bagi hama apa? Dominan adalah dari lalat. Ya. Jadi sebersih apapun kandang tetap eh, posisi faktor-faktor itu tetap ada. Jadi kita memang dihadapkan dengan pilihan ingin beternak tapi harus lengkap dengan melihat dengan didatangi hama. Nah, kita lihat yang pertama adalah apa yang menyebabkan lingkungan ini ideal. Tentu yang pertama manure-nya dan limbah organik. Ini adalah tempat ideal bagi lalat dalam meletakkan telur. Nah, telur itu kan akan berkembang nanti jadi larva, gitu ya. Dan larva atau belatung itu mereka enak sekali lengkap ininya apa kebutuhannya sudah dilengkapi di sana. Dan paling bagus memang larva lalat itu ada di dalam kotoran atau limbah organik. Lalu ideal yang kedua adalah sapi ini dia tentu menimbulkan panas, di mana panas yang dikeluarkan oleh tubuh sapi itu membuat lalat menjadi tertarik. Nah, celakanya ada jenis lalat yang memang dia menghisap darah, ya, menghisap darah. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan si ternak sapi menjadi stres, ya. Nah, kalau stres berarti dia banyak bergerak. Kalau produktivitas daging yang dituju, maka daging akan berkurang. Kalau produktivitas susu berarti susunya akan berkurang karena hewan itu garis lurus. Artinya kalau stres maka hasilnya akan berkurang dari produksinya. Nah, karena tadi dari tubuh sapi sendiri yang akan memang mengundang lalat itu datang. Nah, lalu yang ketiga adalah bau. Bau dari apa yang mengundang lalat bisa datang ke sana? Karena pada dasarnya lalat memang menyukai bau yang busuk. Nah, ini dikeluarkan oleh tubuh sapi itu, oleh kotoran, oleh bahan organik yang membusuk, gitu itu pasti senang. Kenapa? Karena nanti bau ini dia akan mengeluarkan senyawa volatil yang bisa menguap. Jadi kita bisa maklumi apabila ada suatu peternakan yang besar di bukit, walaupun di bukit ya jauh dari permukiman, nanti eh, akan terjadi komplain keluhan dari masyarakat mengenai banyaknya lalat yang datang ke perumahan mereka. Kenapa? Karena lalat itu nanti akan mencari sumber bau itu untuk mencari makanan dia. Jadi bisa berbondong-bondong, berjuta-juta lalat itu dari sumber peternakan masuklah ke permukiman masyarakat. Nah, ini yang terkadang menjadi konflik. Keberadaan dari peternakan itu mendatangkan keluhan dari datangnya hama, salah satunya lalat. Ya, karena memang si lalat ini memiliki karakter bisa mencium daya penciumannya jauh, bisa menjangkau daerah yang cukup jauh dari senyawa volatil yang dikeluarkan oleh bau tersebut, gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat memang kenapa tadi si lalat ini ada yang spesiesnya menghisap darah. Nah, jadi lalat ini menghisap ternak itu memang tujuannya adalah untuk bagaimana lalat tersebut bisa survive. Jadi sebagai makanannya. Nah, berbeda dengan nyamuk. Kalau nyamuk, dia perlu darah untuk perkembangan telur. Dan itu hanya dihisap oleh nyamuk betina saja. Nah, tetapi kalau lalat kandang, lalat tanduk, jantan atau betina memang ngambil darah karena untuk keperluan makanannya. Gitu ya. Jadi ancamannya ya selain mengganggu gitu ya, hinggap-hinggap seperti ini juga dia menghisap darah untuk jenis lalat tertentu. Nah, sekarang kita melihat bahwa pengendalian hama yang efektif di peternakan
tentu tidak hanya tentang bagaimana menjaga kesehatan ternaknya, juga produktivitas, tapi tadi kita harus menjaga reputasi peternakan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Nah, dari satu sisi pembisnis ingin mendapatkan profit dari usaha beternaknya. Tetapi karena memang lokasi peternakan sejauh apapun dengan masyarakat itu tetap ada pengaruh dari kegiatan usaha peternakan tersebut, sehingga bagi pembisnis di bidang peternakan tentu memahami betul bahwa hubungan sosial kemasyarakatan dan reputasi ini harus dijaga. Nah, ini biasanya pemicunya adalah hama ini gitu. Nanti yang bisa mengganggu hubungan sosial dan kenyamanan dan kesehatan. Kenapa? Karena lalat itu memang seyogianya di dalam tubuhnya itu dia membawa banyak patogen, gitu ya, membawa banyak patogen. Jadi satu lalat itu isinya di dalam bagian tubuhnya itu, bagian luarnya itu sudah banyak bakteri-bakteri dan patogen yang lain, yang dia bisa hinggap dari satu tempat ke tempat lain. Itu memang bisa beresiko kepada kesehatan masyarakat. Nah, jadi kita bisa melihat apa saja yang akan berdampak. Pertama tentu kepada kesehatan. Jadi kita lihat dari sisi ternak. Dengan adanya hama ini dapat membantu menyebarkan penyakit karena hama ini tentu memiliki apa namanya karakter atau tugas sebagai vektor pembawa penyakit. Dan juga dengan adanya hama bisa menyebabkan ternak menjadi stres. Sama kita juga kan kalau misalnya ada satu nyamuk aja mengitari sekitar telinga kita, pasti kita tuh akan terganggu gitu. Nah, apalagi di peternakan yang hamanya banyak, itu tentu akan membuat ternak menjadi stres. Lalu yang kedua adalah dampak ekonomi. Nah, namanya juga bisnis, tentu ada yang ada tujuan akhir adalah kesejahteraan yang dapat diberikan baik kepada pemilik bisnis maupun kepada para pekerja, tentu dampak ekonomi menjadi pengaruh besar. Nah, dengan ternak stres disebabkan karena hama, maka produksinya memang akan turun, baik telur, susu maupun daging gitu ya. Dan juga secara ekonomi biaya produksi menjadi bertambah sebab pengobatan dan pengendalian hama itu memakan biaya. Ya. Nah, dan kehilangan pasar serta reputasi. Artinya kalau panen sudah ditargetkan sekian, ternyata tidak terpenuhi, tentu pasar menjadi tidak terserap, tidak bisa menyerap hasil panen. Dan reputasinya, urusan ke masyarakat, dan lain-lain bisa terganggu. Dan yang berikutnya adalah dampak sosial atau lingkungan. Gitu ya. Nah, ini yang tentu harus melihat hama ini bisa mengganggu, mendatangkan gangguan bagi warga sekitar. Dan bahkan ekstrimnya adalah terjadi konflik, ya, dan memang ada risiko kesehatan bagi masyarakat. Kenapa? Karena dengan adanya hama itu membantu penyakit cepat tersebar kepada manusia. Nah, ini dampak dampak yang tidak bisa kita anggap remeh dari proses pengendalian hama di peternakan. Ini kita ambil data tahun 2019 tentang bagaimana kerugian ekonomi di peternakan ayam dan sapi karena lalat. Di datanya kita ambil di negara Amerika sebagai kiblatnya pengendalian hama yang sangat tinggi karena mereka sudah sangat maju gitu ya. Tapi itu pun terjadi juga karena hama nggak bisa dihindari, tetap ada gitu ya. Nah, secara kerugian ekonomi itu dalam data Bapak Ibu bisa melihat untuk sistem yang ekstensif dan intensif gitu ya, tetap memberikan impact kerugian ekonomi yang sangat besar. Dan ini kita bisa melihat bahwa kalau dibiarkan ini akan bisa berdampak kepada turunnya bisnis peternakan yang dikelola. Sehingga tadi di Amerika pun estimasi kerugian dari hama peternakan, khususnya dalam data ini adalah hama lalat, ini menjadi perhatian besar karena uangnya nggak sedikit ruginya, ya seperti itu.
Nah, itu ya kalau dihitung sampai 12,7 triliun rupiah kalau kita rupiahkan. Jadi bukan angka yang kecil itu ya dari dampak adanya hama baik di peternakan ayam maupun peternakan sapi. Dan besarnya apa belanjanya? Itu belanja besar pengeluarannya adalah belanja untuk pestisida. Itu di data Amerika itu sampai belanja pestisida sampai 472 M. Nah, celakanya kalau hamanya resisten jadi tidak berdampak karena semakin banyak pestisida yang digunakan, hamanya semakin resisten, maka tidak bisa dikendalikan lagi si hama tersebut. Gitu ya, apapun jenis eh, upaya yang dilakukan repotnya apabila hama telah resisten. Nah, jadi ini memang menyedot secara apa biaya operasional dan ekonominya akan terganggu. Nah, sekarang kita akan kupas dulu hama utama di peternakan itu adalah lalat rumah atau Musca domestica. Jadi kalau kita lihat itu dia sebenarnya memiliki waktu dari life cycle-nya itu cukup pendek, sebetulnya hanya 14 hari dari telur sampai dewasa. Jadi kita kebayang kalau misalnya kita membiarkan hama ini tidak dikendalikan, maka dalam tempo 12 hari jumlahnya dari ratusan itu naik ke jutaan tuh bisa 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 saja cepat terjadi apalagi di peternakan. Jadi di peternakan tuh mainnya bukan ratusan ribuan, udah jutaan hamanya. Ya, apalagi dengan siklus yang pendek seperti ini. Jadi dalam sistem produksi modern, ayam ini tentu dipelihara dengan kepadanan yang tinggi. Ini secara ekonomi ya. Ini masuknya seperti itu. Tetapi resikonya terjadi penumpukan kotoran dalam jumlah yang besar. Nah, kotoran ini adalah media yang sangat baik bagi siapa? Ya bagi lalat. Karena media kotoran itu adalah media yang menjadi tempat berkembangnya yang ini telur, larva, dan pupa nih. Gitu ya, telur, larva, dan pupa ini di peternakan ini adanya di kotoran. Baru nanti dia akan berkembang jadi dewasa, nah baru dia akan terbang. Nah, ini akan mulai mengganggu ke ternak, ke masyarakat, dan lain-lain. Nah, pengendalian lalat ini tetap sampai sekarang masih menjadi masalah utama di industri peternakan ayam. Jadi kami sering keliling Indonesia, di sini selalu dari para peternak keluhannya adalah tentang lalat ini. Karena memang itu hama utamanya. Nah, memang di peternakan tidak mungkin lalat itu habis, dibuat zero itu tidak mungkin karena semuanya sudah tersedia. Tapi paling tidak kalau kita kendalikan, maka kita bisa bisa melakukan di level mana yang istilahnya masih bisa ditoleransi. Ini agak berbeda kasusnya kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit atau di industri farmasi atau industri makanan itu harus zero pest, harus nol istilahnya hamanya. Tapi kalau di peternakan ini sama kayak pertanian. Ada economic injury level, ada threshold, economic threshold, di mana misalnya sudah dikasih ambangnya, oh udah 10% nggak apa-apa nih, nggak akan ke ini, ke apa, keambil nih panennya. Itu masih dikatakan mungkin karena agar bisa menekan biaya pengendalian. Jadi karena memang tidak mungkin sampai habis, tapi paling tidak ada dalam batas yang bisa ditoleransi. Nah, dan sayangnya memang lalat rumah ini karena merupakan hama utama, maka pengendalian pakai pestisidanya sangat tinggi. Akibatnya banyak terjadi resisten lalat-lalat itu terhadap berbagai jenis insektisida. Jadi kami pernah melakukan penelitian lalat rumah se-Indonesia, kami sampling. Itu resistensinya termasuk tinggi karena memang penggunaan insektisidanya itu juga memang tinggi. Jadi berkorelasi antara resisten dengan penggunaan pestisida yang meningkat. Lalu yang kedua adalah hama utama di peternakan itu adalah kumbang Franky. Jadi kalau di lokal mungkin suka menyebutnya kutu Franky. Padahal ini bukan kutu. Kalau kutu ini kurang pas ya gitu. Ini kumbang. Kumbang karena memang spesifikasinya dia masuk kategori kumbang yang dia itu memang jenisnya
dari kumbang Frankie ini warnanya hitam. Jadi kalau di peternakan ayam tuh gampang kalau dibuka di bagian sekam, oh itu udah banyak ini yang seperti hitam-hitam seperti ini. Nah ini dia ini kumbang ini dia bisa makan makanannya ayam, jadi bisa memakan ayam. Nah repotnya ayam menganggap si kumbang Frankie ini sebagai makanannya karena ayam tuh seneng sesuatu yang bergerak-gerak nih. Karena kumbang Frankie-nya nyampur dengan makanan, maka ya ayam menangkapnya itu adalah makanannya. Nah, jadi kalau si kumbang Frankie-nya banyak, dimakannya itu apa cukup banyak kumbang Frankie-nya itu di tembolok ayam saat dibuka itu bisa isinya kumbang Frankie semua, ya, karena yang dimakannya tuh banyak. Nah, selain bisa juga membuat, kalau misalnya, apakah kumbang Frankie kalau masuk ayam akan ada pengaruh? Ada. Nanti si kumbang Frankie-nya malah tidak mau makan makanan yang sebenarnya, karena udah penuh temboloknya sama kumbang Frankie. Nah, akibatnya ya produktivitas daging bisa berkurang. Nah, selain itu, kumbang Frankie yang jumlahnya jutaan bisa merusak struktur kandang, umumnya yang dari kayu, gitu ya. Dan kumbang Frankie dia walaupun misalnya sistem peternakannya tidak berbasis kayu, tapi pasti ada pipa-pipa yang memang ada unsur apa lubang-lubang atau celah-celah ini kumbang Frankie ini akan gampang mencari celahan dan retakan karena dia senang di tempat yang apa tertutup gitu, seperti itu. Dan kumbang Frankie sama bisa bawa juga berbagai macam penyakit pada ayam. Nah, jadi dari data yang ada, bahkan dari Profesor Entomologi dari Amerika, terdapat setidaknya 1 juta kumbang Frankie di kandang ayam pedaging. Jadi di peternakan tuh bicaranya sudah jutaan hamanya, sudah banyak, gitu ya. Nah, itu pun sampai tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Tapi paling tidak ditekan di level yang masih bisa masuk ke batas ambang ekonomi. Nah, selanjutnya lalat kandang. Ini biasanya di sapi, Stomoxys calcitrans. Nah, ini dia punya perilaku menggigit. Nah, dia memang akan menghisap darah. Yang dengan menghisap darah tentu si ternak akan stres. Jadi kalau dia menghisap kaki dan di bagian menghisap sapi di bagian kaki, yaitu dia si sapinya akan gerak-gerak terus gitu ya. Nah, kalau gerak-gerak terus ya produksinya jadi menurun. Nah, jadi secara dampak ekonomi tentu tadi produksi susu turun, berat badan turun karena si sapi sudah stres dan tentu akan berdampak pada kerugian finansial. Nah, kurang lebih sama siklusnya, dia dari telur nanti jadi larva dengan berbagai macam molting atau apa namanya ganti kulit, baru pupa, baru dewasa. Nah, selanjutnya ada jenis lalat tanduk atau iritans gitu ya. Nah, lalat tanduk ini juga sama, dia menghisap darah dan senangnya memang darah sapi, gitu ya. Dan mereka menggigitnya nggak sekali, dalam sehari bisa beberapa kali. Nah, ini yang menyebabkan juga sama akan menurun apa produktivitasnya karena stres dan juga bisa menyebabkan iritasi. Nah, lalat tanduk untuk di peternakan sapi merupakan hama yang paling merugikan secara ekonomi. Gitu ya. Tadi kalau di ayam adalah lalat rumah yang paling merugikan. Setelah itu baru kumbang Frankie. Tapi kalau di sapi adalah lalat tanduk. Ini yang paling merugikan. Sehingga biaya pengendalian para peternak tentu sangat besar. Untuk apa? Untuk beli pestisida ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi selalu kami sampaikan lalat tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa kita tekan di level yang masih make sense atau masih masuk akal secara biaya dalam pengendaliannya. Nah, sekarang kita lihat kenapa pengendalian sering dilakukan, tapi seringkali gagal. Seringkali peternak dihadapkan dengan hama yang semakin banyak, tapi biaya pengendalian makin tinggi. Nah, yang pertama tentu adalah dari sisi resistensi insektisida.
Jadi semakin banyak penggunaan diulang insektisida, maka si serangga semakin resisten. Lalu apa yang menyebabkan pengendalian sering gagal adalah metode pengendalian yang tidak tepat. Bisa saja dosisnya tidak tepat karena dosis terendah dan dosis tinggi juga itu menyebabkan masalah baru. Jadi dosisnya harus tepat dan caranya juga harus tepat. Yang sebenarnya dalam peternakan itu sangat mungkin dilakukan dulu pengendalian secara mekanis. Nah, ini harus dilakukan dengan konsisten dari sejak awal bibit datang atau dari sejak pembersihan atau penyiapan kandang. Karena ini faktor penting di mana kita bisa menjaga jangan sampai kita kedatangan atau hama itu kita biarkan. Maka selain pengendalian non kimia bisa dilakukan juga adanya kenapa sering gagal karena manajemen lingkungannya tidak dijalankan dengan baik. Artinya kita tahu bahwa manure dan sampah organik ini menjadi tempat ideal bagi perkembangan lalat atau kumbang. Tapi karena ini tidak dimanage dengan baik, maka itu kita seperti menyediakan tempat yang ideal bagi perkembangan hama tersebut. Nah, kenapa sering gagal? Karena tadi terjadi tidak dilakukannya strategi pengendalian hama terpadu. Jadi dalam pikiran para pembisnis peternakan hanya ya udah kalau ada hama beli insektisida. Padahal itu bukan satu-satunya karena kita harus mengintegrasikan berbagai macam strategi dalam pengendalian hama secara terpadu. Ya. Lalu pengendalian hama kenapa sering gagal di peternakan? Terjadi reinvestasi dari farm sekitar. Jadi di satu sisi ada satu farm, misalnya dia mengendalikan dengan baik dan terjadwal serta pengendaliannya secara terpadu. Tetapi ada farm di tempat lain yang sekitarnya tidak jauh dari situ, tidak melakukan pengendalian hama dengan baik. Itu sama saja, hamanya pasti datang. Kenapa dia datang kepada farm yang mengendalikan hama dengan baik? Karena tetap aja hama itu datangnya ada makanan di sana. Jadi terjadi reinvestasi nih, maka pengendalian hama itu nggak bisa sendiri-sendiri, harus juga menjadi pekerjaan bersama. Nah, lalu yang paling penting kenapa pengendalian hama sering gagal adalah terbatasnya pengetahuan dan pelatihan. Karena harusnya pekerja dan manajemen peternakan harus tahu betul bagaimana identifikasi dari hama itu. Lalu biologinya seperti apa. Itu kita harus dilatih dulu. Karena dengan kita ambil langkah langsung pestisida atau beli insektisida itu tidak menyelesaikan masalah. Karena kita harus tahu dulu bagaimana nih tipe hamanya. Kira-kira metode pengendaliannya yang tepat yang mana nih? Nah, itu kan harus juga mendapatkan pelatihan atau memiliki pengetahuan. Dan ini belajarnya nggak bisa sekali-sekali. Jadi bahkan Bapak Ibu yang bekerja di bisnis pest control pun yang notabene pekerja bisnis utamanya adalah memberantas hama, itu harus belajar terus-menerus. Nah, apalagi kepada para pemilik bisnis yang memang punya tujuan untuk supaya bisnisnya lancar. Maka harus satu paket dengan bagaimana cara dari pemilik bisnis untuk mengendalikan hama dari sejak awal dengan manajemen kandang itu sendiri, ya. Itu salah satu beberapa hal yang menyebabkan kenapa pengendalian di peternakan ini sering gagal. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana pengendalian kumbang Frankie gitu ya dan lalat. Kita ambil pertama adalah memahami bioekologi dari hama itu karena kita tidak bisa mengendalikan suatu hama bila belum kenal. Maka kita harus lihat bagaimana kebiasaan makan, siklus hidupnya seperti apa. Karena kalau kembang Frank itu sampai 3 bulanan, lebih lama dia, walaupun ukurannya kecil. Ya. Nah, lalu pengendalian hama kumbang Frankie dan lalat itu tentu harus ada integrasi tadi ya dengan pengendalian hama terpadu. Jadi artinya tidak hanya tentang metode kimia, tapi ada mekanis, fisik, ada sanitasi. Yang sanitasi ini bisa dilakukan oleh pemilik bisnis itu sendiri dengan manajemen kandang yang sudah diatur oleh para manajer dan pekerjanya.
Dan itu bisa dilakukan supaya apa? Supaya jangan terlalu tergantung pada pestisida. Karena pestisida pasti ada dampak tentang resistensi. Nah, jadi perlu adanya apa namanya penggabungan berbagai macam strategi. Lalu yang ketiga adalah eh, perlu pemahaman insektisida. Kenapa? Karena insektisida itu di satu sisi memang dibuat untuk mengendalikan hama. Tetapi kalau penggunaannya tidak tepat, malah nanti akan menyebabkan hamanya bukan bisa dikendalikan, tapi tambah banyak. Karena resistensi ini menyebabkan salah satu yang menyebabkan kegagalan dari pengendalian hama. Belanja secara ekonomi besar, tetapi pengendalian hamanya tidak tertangani. Nah, tentu saja selalu kami sampaikan tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan. Kenapa? Karena kita harus mempunyai para tim yang ada di pemilik bisnis itu bisa memiliki pendidikan dan pelatihan yang rutin tentang bagaimana tadi menggunakan metode kimia seperti apa, fisik seperti apa, dan sanitasi. Jadi tidak tentang pestisida saja, insektisida saja, tetapi hal-hal yang membuat kenapa hama itu bisa berkembang banyak. Karena memang bakal ada hamanya. Jadi istilahnya kalau di peternakan melihara eh, ternak sama pentingnya dengan mengendalikan hama. Karena itu kita satu paket gitu dihadapkan oleh hal yang memang paralel ada. Nah, pentingnya pelatihan bioekologi hama dan PHT, tentu kami menyampaikan bahwa ini bisa kita berikan pemahaman dan pendidikan ini kepada para pengelola bisnis peternakan itu sendiri. Kita bisa latih stafnya dari pemilik bisnis itu. Bagaimana bisa kita bekali bioekologinya hama. Lalu PHT itu langkahnya seperti apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya sanitasi, dicek daerah mana yang kira-kira akses hama dari luar bisa masuk gitu. Itu semua dipelajari. Lalu kita pelajari juga pestisidanya mana nih yang tidak menimbulkan efek atau residu yang buruk kepada ternak dan mana yang dalam kasus kasus apa penggunaan pestisida yang sedang resisten. Nah, itu harus ada pengetahuannya. Nah, kita lihat lagi studi kasus nih Bapak Ibu. Implementasi tentang manajemen hama di peternakan ayam. Jadi latar belakangnya kasusnya adalah di Jawa Barat ada peternakan ayam yang menghadapi resiko penyakit akibat investasi hama dan sanitasi yang buruk. Ya, misalnya di peternakan ayam broiler. Jenis hamanya ada lalat, ada kumbang, ini maksudnya ya, kumbang penyebar patogen pada ayam dan juga pada manusia, tetap ada resiko. Juga ada tikus, karena tikus ini dia pasti akan memantau dari apa stok atau stok pakan atau di tempat-tempat yang memang dia bisa dapat makanan. Jadi ada tikus juga. Nah, dampaknya dari kasus ini disampaikan bahwa kematian ayam meningkat, penyebaran penyakit flu burung meningkat, dan tentunya kerugian ekonomi. Ini dari hama yang ditimbulkan. Nah, jadi tantangan yang dihadapinya seperti apa dari kasus ini? Pertama, peternak kurang memahami bagaimana pengelolaan hama dan penyakit. Lalu yang kedua, minimnya praktek sanitasi. Karena sebetulnya ini bisa dilakukan oleh para pemilik bisnis yang bisa diatur kepada para pekerjanya. Karena ini hal penting. Praktek sanitasi seperti pembersihan kendaraan, eh, kandang tanpa desinfektan itu bisa dilakukan dengan baik. Ya. Nah, lalu ada tantangan berikutnya adalah resiko kontaminasi. Nah, di sini solusi apa yang bisa diterapkan? Yang pertama adalah edukasi dulu, karena kita tidak bisa langsung memanggil eksternal pengendali hama bila internal pengendali hama di bisnis itu tidak paham. Karena di pengendalian hama di peternakan tetap ada resiko. Kita harus melihat bagaimana cara-cara itu jangan sampai mengganggu ternak itu sendiri. Nah, jadi tetap harus dilakukan dulu edukasi, lalu praktek pencegahan.
Tentu Bapak Ibu yang berbisnis di peternakan tahu betul antara ternak yang sakit dan yang sehat itu harus kita pastikan tidak bercampur. Desinfektan itu di alat-alat pasti kita atur. Tapi yang paling penting solusi ini tidak tentang pestisida, tapi bagaimana kita atur manajemen limbah, sanitasi rutin, itu kita bisa membantu turunnya dari serangan hama di kandang tersebut. Ini juga jadi hasilnya dilaporkan bahwa peternakan yang menerapkan strategi tersebut ini berhasil mengurangi risiko kematian ayam yang signifikan. Bahkan dilaporkan 64% peternak bisa melakukan pemisahan dari ayam tersebut. Tetapi tentu kita melihat bahwa penggunaan desinfektan, sanitasi itu tentu bisa menekan hama bisa berkembang dengan leluasa gitu. Itu di ayam. Nah, sekarang di peternakan studi kasusnya. Bagaimana manajemen hamanya. Jadi di sini dilaporkan di peternakan sapi ada wabah PMK, penyakit mulut dan kuku yang menyebabkan penurunan produktivitas. Jenis hamanya yaitu lalat sebagai faktor dari penyebab penyakit tersebut dan juga tikus juga bisa menyebarkan penyakit. Nah, dampaknya adalah penyebaran penyakit menjadi lebih leluasa, lalu kesehatan ternak terganggu, dan tentunya kerugian ekonomi yang besar. Nah, tantangannya adalah sanitasi belum dilakukan secara memadai, biosecurity bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyebaran hama belum dilakukan dengan baik, lalu kurangnya pemahaman peternak tentang pengendalian hama, dan ada resiko tinggi dari penyebaran penyakit yang dibawa oleh vektor hama, dalam hal ini lalat dan tikus. Nah, solusinya adalah pertama selalu kita lakukan, Bapak Ibu bisa lihat tidak hanya tentang pestisida, tapi kita lakukan biosecurity. Apakah itu desinfeksi rutin, pembatasan lalu lintas ternak, gitu ya, dan manajemen kandang serta pakan. Sehingga kami selalu menyampaikan bahwa pengendalian hama itu sesungguhnya yang paling ideal dilakukan oleh tim yang ada di tempat bisnis tersebut, karena mereka yang paling tahu fasilitas di manakah area yang rentan dan responnya cepat. Jadi kita akan memanggil pest control eksternal apabila kasusnya sudah tinggi, sehingga memerlukan teknologi yang lebih tinggi. Tetapi dalam pemeliharaan itu sebaiknya dilakukan oleh internal, karena dari sisi kos pasti bisa lebih ditekan. Dan terutama yang paling penting adalah responnya cepat, karena ada di sana setiap hari. Nah, di peternakan ini sulit kalau kita melakukan tergantung kepada eksternal, karena tidak banyak yang bisa dilakukan. Kita tidak mungkin menyemprot melakukan penggunaan metode kimia pada saat hewannya ada, gitu ya. Sedangkan hama ada pada saat hewannya memang ada di sana, hewan ternaknya, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga sama hasil implementasinya. Kalau dilakukan manajemen hama dengan baik, maka penurunan secara signifikan pada kasus penyakit mulut dan kuku, ya tentu ujungnya kesehatan ternaknya menjadi meningkat, produktivitasnya, dan terpenting adalah peternak menjadi sadar bahwa pentingnya pengendalian hama dan biosecurity. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu, pelatihan dan dukungan kepada peternak itu memang menjadi hal yang penting, bahwa pelatihan tentang manajemen biosecurity, identifikasi pemantauan hama, manajemen limbah, manajemen pakan, dan berbagai macam metode itu harus dilatih dulu, harus diedukasi dulu. Nah, baru nanti akan dilihat dukungannya apa. Oh, alat, misalnya penyediaan alat-alat, pendampingan teknis dan monitoring secara berkala. Dan kita bisa melakukan perkumpulan, artinya meeting atau rapat-rapat kecil di internal tersebut tentang bagaimana hama ini bisa bisa ada dan apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kesimpulannya apa saja Bapak Ibu, bahwa hama seperti lalat dan kumang Franky itu adalah ancaman utama di peternakan.
Lalu yang kedua adalah pengendalian efektif itu memerlukan pendekatan terpadu, tidak hanya tentang insektisida. Maka rekomendasinya tentu kami menyampaikan tentang penerapan PHT, pengendalian hama terpadu. Apa dulu? Sanitasi dulu. Jaga kebersihannya. Lingkungan untuk apa? Untuk menurunkan dulu tempat hama bisa berkembang biak. Nah, baru penggunaan insektisida itu pun harus dengan pengetahuan yang cukup. Jangan sampai kita pakai insektisida, tidak tahu cara kerjanya, di nanti yang ada penggunaannya tidak bijak dan resisten terjadi. Dan berikutnya harus diapakan nih kalau metode sudah dilakukan? Maka dilakukan pemantauan karena hama ini akan terus ada. Mungkin sekarang sudah berkurang, nanti ada lagi. Nah, oleh karena itu pemantauan harus dilakukan rutin. Maka deteksi secara dini, intervensi yang tepat. Nah, kalau tim internal Bapak Ibu dibentuk di bisnis peternakan itu sangat membantu karena akan berulang terus berkelanjutan dari pemantauan dan evaluasi dari pengendalian hama. Serta kami rekomendasikan tentu adalah pendidikan dan pelatihan para pengelola di peternakan itu. Karena kita perlu staf-staf yang nanti memiliki pengetahuan tentang bioekologi hama, PHT-nya, dan bagaimana memanage lingkungan peternakan yang baik supaya tidak menjadi tempat berkembangnya hama. Nah, itu Bapak Ibu untuk materi yang disampaikan di siang hari ini, kita pertajam dengan tanya jawab mengenai ini, semoga bisa membantu masalah-masalah yang Bapak Ibu temui khususnya di bidang peternakan. Saya serahkan kepada moderator terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Lin yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik gitu ya. Di mana lagi kita membahas tentang pengendalian hama di peternakan secara lengkap tadi ya. Kemudian juga dari latar belakang kenapa harus dilakukan pengendalian hama terpadu di lingkungan peternakan itu seperti apa. Kemudian juga bagaimana caranya untuk supaya tidak ada investasi di kandang gitu ya. Terutama tadi ada masalah yang saya highlight begitu Dokter Lin. Kalau di peternakan itu masalahnya adalah adanya resistensi ya. Karena sering sekali semprot-semprot gitu, karena ingin cepat hilang hamanya. Lalu bagaimana cara yang paling familiar gitu ya, dengan cara semprot. Nah itu tentunya bukan yang paling efektif, tapi ada tadi pencegahannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga supaya tidak ada reinvestasi dari kandang lain seperti apa, jadi terintegrasi. Seperti itu mungkin Ya, Dokter ya sedikit betul. review. Ya, ya. Jadi memang untuk pengendalian hama di peternakan tidak mungkin rasanya dalam waktu sejam semua terbahas ya Mbak Indah. Jadi Iya, pada siang ini tentu kita memberikan poin-poin penting yang nantinya kalau Bapak Ibu membutuhkan yang spesifik tentu ada waktu tersendiri yang lebih panjang. Seperti itu ya Mbak Indah. iya, betul sekali. Jadi kalau pada em, hari ini kita bahas sedikit juga tentang di peternakan seperti apa gitu ya, hama lalat. Nah, kita juga ada nih yang lebih lengkapnya selama 2 hari dari ahli hama. Kita ada training online selama 2 hari di Integrated Pest Management Mastery yang akan diadakan tanggal berapa tadi saya sudah sampaikan di awal, di 11 sampai 12 Desember. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bisa nih tanya-tanya dulu, maka di kolom chat oleh admin ini ada konsultasi gitu ya. Karena ada yang menanyakan bagaimana eh, Mbak Indah gitu ya dari fasilitator, apakah cocok nih untuk operator kandang, contohnya gitu bisa ikut untuk pelatihan di ahli hama. Kemudian juga ada dari HRD gitu ya. Bagaimana saya sendiri apakah bisa ikut pelatihan? Tentu saja bisa gitu ya. Nanti bisa memberikan pelatihan kepada tim yang ada di industrinya masing-masing seperti itu. Oke, nah kita ini buka pertanyaannya termin 1 dulu ya, Dr. Lin untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi sambil menunggu 5 pertanyaan dulu yang akan kita bacakan dan juga bahas gitu ya di sesi kali ini. Kemudian membahas tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah bisa gitu dari
operator kandang ini ya yang basic-nya belum ada untuk pengendalian hama sendiri. Nah, di training selama 2 hari yang akan diadakan oleh ahli hama ini sebetulnya bisa diikuti oleh siapa saja begitu Dokter Lin? Apakah hanya yang sudah memiliki, eee, background di biologi gitu ya, atau tadi kalau contohnya ya, saya spesifiknya sekarang di industri peternakan ini operator kandang saya nyebutnya. Mungkin Bapak dan Ibu semua yang ada di industri, peternakan boleh share gitu ya, penyebutannya apa, anak kandang atau operator kandang. Karena di industri besar seperti nanti ada, susu gitu ya, penghasil susu tentu di situ ada, peternakannya juga gitu. Nah itu biasanya disebut sebagai apa, kalau saya nyebutnya operator kandang. Nah itu apakah, bisa juga Dokter Lin kalau ikut di pelatihan online 2 hari untuk bisa jadi tadi ya pengendali hama yang ahli tersertifikat? Ya, Oke jadi boleh. betul. Jadi untuk pengendalian hama di peternakan, memang itu bisa melibatkan mulai dari pemilik bisnis, juga bisa ikut pelatihan sehingga memiliki pengetahuan dan awareness yang tinggi bagaimana hama ini penting untuk dikendalikan untuk kelangsungan bisnisnya. Lalu para manajer dan supervisor peternakan ini penting karena dengan level dari kepala operasional di lapangan memahami pentingnya bahwa pengendalian hama dan tentang pengetahuan-pengetahuan yang basic mengenai hama-hama yang ada di peternakan tentu menjadi hal yang menguntungkan karena mereka nanti akan melakukan tadi fungsi pemantauan, pemantauan dan fungsi evaluasi apa saja yang harus dilakukan. Nah, lalu kepada para operator kandang atau anak kandang bisa kita juga beri pelatihan supaya mereka mengetahui betul bahwa pengelolaan peternakan ini harus kita lakukan dengan baik, jangan sampai hama itu sudah gampang datang lalu mereka dengan mudahnya atau leluasanya berkembang biak. Nah, itu bisa semua mengikuti. Nah, bagaimana backgroundnya? Apakah harus ada pengetahuan awal sekolah dulu dan segala macam? Tidak, karena di ahli hama Prof. Intan dan saya sudah membuat silabus yang lengkap selama 2 hari full itu kita berikan pengetahuan dan skill yang sudah kita assess cukup untuk bisa para praktisi di kandang di peternakan melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, tentu kalau secara keilmuan yang sangat saintifik itu ya tentu harus sekolah kita di lembaga formal. Tetapi kalau sifatnya praktis dan memang betul secara sains langkah-langkahnya dan betul juga secara biologi dan pengetahuan biologi hamanya itu bisa kita lakukan di level tadi para pemilik bisnis sampai anak kandang atau operator kandang itu sendiri. Nah, itu sangat bagus bahkan diikuti. Kenapa? Karena tahu betul lingkungan yang ada di sana. Seperti itu ya. Seperti itu ya, Mbak Indah. Oke oke, baik. Jadi karena silabusnya ini sudah disusun, disesuaikan gitu ya, baik dari yang masih dari nol, belajar dari nol sampai 100 gitu ya. Nanti Ya, dari nol yang awalnya, belum mengetahui, kemudian di akhir ini bisa tahu ada banyak hama nih yang harus dikendalikan, jadi dari bioekologinya seperti apa, kemudian metode pengendaliannya seperti apa, tentunya secara terpadu gitu ya, secara terintegrated gitu, integrated pest management ini akan dibahas di training selama 2 hari di IPMM kita ya, menyebutnya, di ahli hama. Oke, betul. Bahkan eee, kalau misalnya ada dari Bapak Ibu pemilik bisnis ingin mendapat pelatihannya yang khusus di peternakan Bapak Ibu sendiri itu sangat mungkin bahkan lebih baik karena kasus-kasusnya hanya terjadi di tempat Bapak Ibu peternakan itu sehingga bisa lebih spesifik dan lebih tajam. Namun apabila ingin bersama dengan perusahaan-perusahaan lain, ya tentu bisa mengambil yang reguler gitu ya, yang training yang kami selenggarakan secara reguler. Jadi ada 2 opsi sebetulnya Mbak Indah, kami berikan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan dari Bapak Ibu pemilik bisnis. betul betul. Oke. Nah tadi Bapak Zikri saya lihat
raise hand ya. Jadi saya sampaikan kembali untuk apabila ada yang ingin disampaikan, boleh silahkan dituliskan di kolom chat gitu ya. Sepertinya sudah bisa gitu ya untuk di kolom chat sendiri. Oh ya betul. Nah, kita 5 pertanyaan terlebih dahulu pada sesi pertama. Tadi Bapak Zikri yang sudah raise hand boleh dituliskan dulu ya di kolom chat untuk pertanyaannya. Oke, menyambung tadi betul kita dari ahli hama bisa mengakomodasi bagi Bapak dan Ibu yang ada permintaan begitu ya. Bagaimana kalau kita ingin mengundang gitu ya, secara in-house ke perusahaan, ke contohnya mungkin di industri peternakan yang ada hubungannya dengan peternakan seperti industri food and beverage, susu gitu ya. Itu datang gitu ya untuk bisa ke lokasi langsung. Itu tadi kita ada in-house ya, in-house pest management training for company. Nah, itu kita sangat mewadahi perusahaan business owner yang ingin belajar gitu ya. Di mana saja di seluruh Indonesia, di luar negeri juga bisa ya. Prof Intan ini sudah melalang buana ke Amerika, ke Asia, ini sudah didatangi sebagai trainer, sebagai narasumber terkait pengendalian hama, Dr. Lin juga gitu ya, sudah berkeliling di seluruh Indonesia untuk bisa memberikan pelatihan terkait pengendalian hama. Oke, mungkin ada satu yang mengirimkan ini di kolom chat. Apakah kita bisa buka begitu, dokter, untuk sesi Ya, yang pertama? oke, silakan. Oke, baik. Nah, ini dari Bapak Satrio ya. Pertanyaannya adalah, berapa lamakah idealnya rotasi chemical untuk menghindari resistensi hama terhadap pestisida? Oke. Kemudian selain dengan pestisida, jenis alat monitoring serangga yang cocok dipakai di kandang peternakan ini apa? Pemantauan? Oke, saya ulangi, sepertinya harus saya ulangi saja Iya, ya, Dr. Lin, iya. supaya lebih jelas. Berapa lamakah idealnya rotasi chemical Hmm, untuk menghindari resistensi hama terhadap pestisida? Kemudian, selain dengan pestisida, jenis alat monitoring serangga yang cocok monitoring. dipakai di kandang peternakan ini apa? Oke. Ya. Jadi kalau untuk waktu yang ideal, jadi selalu dalam posisi kita melihat penggunaan pestisida di lapangan, itu nggak ada yang ideal, artinya bisa menjadi tolok ukur. Kenapa? Karena sangat tergantung kepada lingkungan dan histori dari penggunaan pestisida itu sendiri. Nah, yang terpenting adalah satu, apakah di sana ada pencatatan, recording yang lengkap. Jadi misalnya di bulan 1 sampai sekian di tahun sekian menggunakan pestisida dengan golongan dengan bahan aktifnya apa. Nah, itu pasti dengan ada catatan itu lebih bagus. Lalu dari pemantauan hasil hamanya seperti apa? Apabila memang dengan bahan aktif tertentu, misalnya dari jenis piretroid misalnya ya, di situ tinggi terus tuh, bahkan lebih tinggi gangguan hamanya. Berarti kita sudah bisa mensinyalir, oh ini sudah ada nih tanda-tanda resistensi. Maka kami selalu sampaikan bahwa penggunaan insektisida itu adalah langkah yang terakhir dan itu pun harus dilakukan dengan bijak karena kalau sudah terjadi resistensi, maka urusannya si insektisida yang ada jadi tidak efektif. Lalu insektisida itu ada juga yang sifatnya golongannya beda, tetapi cara kerjanya sama atau mode aksinya sama. Jadi kita mengalihkan yang satu, kita pakai lagi yang lain, tetapi cara kerja sama, itu malah bertambah lagi resiko resistensinya. Jadi kalau pertanyaannya mana adakah lama ideal dari kegiatan rotasi itu tentu tidak ada rumus baku. Tetapi lakukan dengan apa namanya pencatatan baca datanya dengan baik dari penggunaan pestisida itu. Karena apa namanya menggunakan pestisida itu tidak mudah kita gonta-ganti. Nah, maka biasanya kami selalu sarankan dengan lihat catatan,
Kalau dalam 1 tahun kita bisa melihat, oh perkembangan ini masih aman nih di tempat ini, maka kita masih bisa aman dalam 1 tahun. Tetapi dalam 1 tahun ini misalnya kok ini tambah banyak ya, kita bisa lakukan dalam waktu 6 sampai 7 bulan. Karena khawatir kalau per 3 bulan ganti, nanti kembali lagi penggunaan lagi yang banyak, resisten lagi, gitu ya. Jadi kuncinya dari kami tentu mengacu kepada data, data yang ada. Karena kita tidak bisa ada rumus pasti gitu ya. Nah, kalaupun kita menyebutkan angka, ya paling tidak kalau memang sudah ada gejala resistensi, 6-7 bulan kita break yang satu ganti yang lain, asalkan golongannya beda. Karena kita harus cari yang cara kerjanya beda. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana nih dengan monitoring ya untuk alat pemantauan ya, alat untuk melakukan pemantauan atau monitoring di peternakan. Nah, sebetulnya kalau lalat rumah atau kutu Frankie itu nggak dimonitor juga udah bisa kelihatan. Ya, cara fisiknya udah kelihatan. Beda kalau di gudang. Kalau di gudang itu karena memang si hamanya bersembunyi cukup eh, apa cukup dalam lah istilahnya ke daerah yang sulit dijangkau, biasanya bisa distimulus, bisa dibuat dipasang semacam feromon. Nanti dipasang feromon ditambah cahaya, nanti si serangga-serangga terbang tuh makin banyak. Wah, itu kita tahu itu ada nih banyak. Kalau peternakan tuh semuanya ada di sana gitu ya. Jadi memang harus dilakukan berkala. Nah, maka di peternakan itu monitoring harus dilakukan secara terjadwal oleh siapa? Oleh orang yang ada bekerja di peternakan itu sendiri. Maka dengan tim pengendali, jadi istilahnya operator kandang diberi tugas bahwa Anda selain memelihara ternak juga mengendalikan hamanya. Mengendalikan hama tidak hanya tentang menggunakan pestisida, tapi mana yang bisa mekanis, gitu ya. Mana yang bisa kita lakukan, misalnya seperti pemberian kapur pada kotoran-kotoran ternak itu bisa dilakukan supaya si lalat menjadi tidak nyaman ada di sana. Ya, mungkin seperti itu ya Mbak Indah ya. Jadi tidak tentang alat khusus gitu karena memang memang ada di sana terlihat gitu ya. Jadi tidak tersembunyi jauh. Oke, oke. Baik. Jadi monitoringnya ini justru tidak dengan alat, tapi dengan orangnya gitu ya, langsung Ya, dengan dilakukan secara terjadwal. iya, lensa mata. Karena tadi tanyakan jenis alat apa gitu Ya. kan. Nah, karena sudah terlihat, nah dengan orangnya sendiri yang memang harus terjadwal gitu ya, eh, sebagai operator kandang itu selalu memonitor. Nah, tadi juga nyambung gitu kan, kita harus tahu gitu ya, apabila sebagai operator kandang itu bagaimana bioekologinya. Tadi saya juga dengar gitu ya untuk materi, kalau lalat ini sampai 12 hari itu bisa berkembang biak sangat banyak gitu. Nah, 14 berarti hari. dari ya dari tim internal ini harus standby begitu ya Dokter Lin. Tim Iya, internal yang betul. standby harus tahu bagaimana bioekologinya dan juga pengendaliannya. Jadi dan tentunya yang terlatih gitu ya. Jangan sampai nanti belum mengetahui secara detail, tapi sudah terjun. Nah, ini perlu pelatihan gitu ya Ya, ya, terkait betul. pengendalian hama. Jadi sebagai investasi gitu, jangan sampai kerugian terjadi terlebih dahulu, baru ada pelatihan, tapi kita latih terlebih dahulu untuk bisa meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh hama dan juga mengoptimalkan hasil dari peternakan. Oke. Nah, tadi pertanyaan pertama dari Bapak Satrio. Di termin 1 kita akan bacakan 5 pertanyaan. Kita lanjut tadi yang raise hand. Ada Bapak atau Kak Zikri Al-Fahmi, tadi dari Unpad jurusan peternakan. Baik, saya mulai ya, Dokter. Ya. Oke. Saya pakai device ini. Oke, pertanyaannya, izin bertanya Ibu, yang saya ketahui manajemen pemeliharaan ternak itu berbeda-beda dari setiap jenis ternaknya. Misalnya sapi,
dipelihara di dataran tinggi dan ternak ayam di dataran rendah. Nah, dari kedua perbedaan tersebut, apakah pengendalian hama yang dilakukan berbeda atau sama? Apakah tipe atau jenis kandang yang dipakai berpengaruh terhadap pengendalian hama? Oke, luar biasa pertanyaannya. Ada beberapa tadi ya, dari satu orang, satu chat, ada beberapa pertanyaan. Iya. Baik, Oke, oke. Ya, terima kasih Mas Zikri ya dari Unpad Peternakan gitu ya. Karena saya juga dari sana tuh ininya. Jadi kita tahu betul bagaimana tipe-tipe peternakan yang ada di Indonesia. Nah, jadi dalam manajemen pemeliharaan dari jenis-jenis ternak yang dipelihara tentu ada kebutuhannya yang memang bisa di dataran rendah, bisa di dataran tinggi. Tetapi di kita itu tentu manajemen peternakan itu adalah suatu bisnis yang membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak, gitu ya. Nah, maka artinya seperti apa? Bahwa pemeliharaan dari ternak yang dipelihara di dataran tinggi ataupun dataran rendah sama-sama mempunyai tantangan. Karena tadi kalau pengendalian hama seperti lalat itu dia dengan jarak sekian kilo aja dia bisa terbang ke masyarakat gitu ya, ke pemukiman masyarakat. Nah, jadi yang terpenting adalah bukan tentang di mana lokasi memeliharanya di dataran tinggi atau rendah, tapi bagaimana manajemen dari pengendalian hama di peternakan itu harus dijaga dari mulai sejak awal aktivitas beternak itu. Jadi seperti pengendalian hama, kita mulai dari pencegahan. Pencegahan kita mulai dari apa? Dari sanitasi, manajemen kandang. Itu aja harus kita urus dengan baik. Nah, jadi kalau pengendali hama internal sudah paham itu sudah dilakukan dulu karena tahu ini akses pertama hama bisa datang nih ke dalam. Nah, pada saat ternak makin banyak dipelihara dari umur yang kecil sampai umur yang nanti siap panen, kalau di ayam dan kalau di sapi terus dia misalnya seperti feedlot yang sapi potong, yang sapi pedaging, walaupun dipelihara 3 bulan, tapi kan dia tetap kita ingin selama 3 bulan, 4 bulan itu bisa dagingnya bisa diandalkan produktivitasnya. Maka pemeliharaan itu kan tidak lepas dari kotorannya pasti sudah banyak gitu ya. Dan nanti ada lagi ternak baru. Jadi yang penting adalah bagaimana pengendalian itu dilakukan terpadu dari sejak awal pencegahan, lalu menggunakan metode-metode tidak hanya tentang metode kimia. Dan harus mau melakukan evaluasi. Mana nih pengendalian yang kira-kiranya belum efektif. Mana yang kira-kiranya si hama ini gampang masuk gitu ya. Nah, misalnya di peternakan tuh kotoran yang paling krusial. Nah, bagaimana kotoran itu diberikan suatu treatment tidak hanya tentang kimia, tidak hanya tentang penggunaan insektisida, tetapi bagaimana sih tempat habitatnya dari hama itu dibuat tidak ideal bagi perkembangan si hama tersebut. Nah, jadi banyak cara yang perlu dilakukan. Nah, demikian juga dengan tipe kandang. Jadi dengan tipe kandang sekarang sudah banyak yang ngambil sistem tertutup gitu ya supaya bisa tujuannya adalah meminimalisir faktor eksternal. Tetapi kita dengan resiko yang ada pasti lebih tinggi karena si populasi hamanya, si populasi ternaknya makin padat, makanan makin banyak, dan si hama bisa sangat pesta pora dengan semua yang disiapkan, makanan, air, dan perlindungan. Jadi resikonya lebih tinggi. Dan hawa panas di tempat tersebut itu membuat si hama bisa berkembang dengan leluasa. Jadi ada plus minus. Dengan tipe kandang terbuka memang relatif bisa lebih bisa dibantu dengan eksternal kita buka kandangnya dengan lapis dengan pembatas yang ada supaya sirkulasi udaranya bisa bagus. Tetapi kita tetap bisa melihat faktor hama bisa datang dari luar juga. Tapi intinya adalah bagaimana hama yang ada itu kita tahu dari mana datangnya dan tidak pada saat datang tidak dibiarkan lama dia bisa berkembang biak. Nah, jadi seperti itu intinya. Nah, jadi kalau kita pelajari tentang biologi hama, kita tahu oh dengan 14 hari nih
dari awalnya nggak ada nih, kok dia tambah banyak, kita bisa menghitung sendiri gitu. Nah, berarti strateginya harus kita sesuaikan. Penggunaan insektisidanya pada saat di step mana gitu. Ya, nah itu kita padukan gitu semuanya. Nah, mudah-mudahan cukup membantu dari kasus-kasus pemeliharaan ternak yang tentunya nanti bagaimana strategi pengendalian hamanya. Oke, baik. Jadi dari Kak Zikri Alfahmi sudah dijawab ya oleh Dr. Lin pertanyaannya. Oke, sambil menunggu ini Bapak dan Ibu semuanya, saya persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat gitu ya. Apa ada studi kasus juga yang terjadi masalah hama di industri Bapak dan Ibu semua, atau pertanyaan tentang bagaimana cara membentuk tim pengendali hama internal juga dipersilahkan gitu ya. Nah, tadi disampaikan ya, Dokter Lin, kalau misalkan untuk bagaimana caranya pengendalian hama di peternakan itu mulai dari dipikirkan juga, mulai dari awal gitu ya, Iya, untuk pembuatan kandang. iya betul. Strategi bagaimana untuk pengendalian hama itu kan secara terintegrasi ya. Nah, itu juga akan dibahas tentunya ya, Dokter Lin, Iya, di training kita yaitu IPMM. Karena nantinya selain pembahasan terkait hama ada banyak tentunya, mulai dari lalat, nyamuk, kecoa, kemudian bahkan hama yang tidak umum seperti kucing gitu ya, laba-laba yang dianggap bukan hama tapi bisa saja gitu ya, apabila mengganggu ini bisa dianggap sebagai hama. Itu mulai dari hamanya sendiri, kemudian juga alat untuk pengendalian hama ini apa saja, kemudian juga bagaimana gitu ya, how gitu. Sudah ada penjelasan terkait praktiknya gitu ya. Bagaimana cara untuk mulai pencegahan supaya di industri Bapak dan Ibu semua ini tidak ada hama. Mungkin kalau di rumah sakit harus zero ya, Dokter Lin. Kalau di peternakan ini berbeda gitu ya. iya betul. Tadi yang disampaikan kenapa di rumah sakit seharusnya zero pes karena di situ banyak orang sakit. Artinya patogennya banyak. Nah, kalau hamanya banyak di sana, berarti dia membantu mempercepat penyebaran ke yang lain. Yang sakit tambah sakit, pengunjung bisa sakit, bisa jadi sakit. Maka pasti berbeda dengan peternakan. Nah, peternakan tetap ada batas ambang ekonomi yang bisa ditetapkan oleh para pemilik bisnis. Di bidang peternakan misalnya 10%, udah dah nggak apa-apa, paling kurangnya sekian itu masih bisa sehingga pengendaliannya nggak terlalu intensif. Tapi kalau pengendalian yang sifatnya non kimia tentu sebetulnya tidak banyak menyedot biaya itu harus dilakukan dan itu tentu sangat membantu. Seperti itu ya Mbak Ina. Iya, ya. Di setiap bisnis ini tentu ada karakteristik masing-masing gitu ya. Untuk Iya, pengendaliannya juga berbeda, regulasinya juga berbeda. berbeda, betul, betul. Ya, Jadi, terkait regulasi ini penting sekali diketahui gitu ya oleh tim pengendali hama, baik yang internal juga pest control, apalagi juga gitu ya harus tahu regulasi bagaimana tata cara pengendalian hama, pestisida apa yang diizinkan untuk bisa dipakai. Ya, ya seperti betul, betul. Karena kita juga dalam peternakan tentu kan tidak melihat bahwa reputasi sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai bisnis peternakan yang memakan biaya besar, modal besar, tetapi reputasi di depan masyarakat dianggap mengganggu, menyebarkan hama dan menyebarkan penyakit, tentu operasionalisasi bisnis peternakan akan terganggu. Nah, itu dari hal kecil, dari hama, itu bisa berdampak ke banyak hal. Nah, maka pentingnya bahwa pengendalian hama secara terpadu yang dilakukan oleh internal dari bisnis tersebut itu sangat ideal sebetulnya untuk ke bisnis peternakan. Seperti itu. oke, oke. Nah, pertanyaannya, mengapa harus ada tim internal ini, Dokter Lin? Iya, betul. Nah, jadi kenapa kenapa kita harus punya kesadaran dari para pemilik bisnis pentingnya membentuk tim pengendali internal. Yang pertama tentu yang paling masuk akal adalah responnya cepat. Pada saat sudah mengenali hama itu ada, maka responnya bisa saat itu. Iya. Apabila kita terganggu eksternal, kita harus telepon dulu, kita harus dapat janji dulu, kita harus nerangin dulu. Sementara hama itu bisa berkembang terus.
Lalu yang kedua, kalau internal pengendali hama sudah dibentuk di tempat bisnis Bapak Ibu, itu memudahkan investasi hama bisa ditekan. Karena hama itu kan pasti ada waktu siklus hidupnya. Jadi tidak mungkin dalam sehari langsung banyak gitu. Dan langsung dari telur jadi dewasa, tidak ada, tentu ada waktunya. Nah, dengan adanya internal itu masa perkembangan mereka bisa diturunkan atau bisa diputus karena respon yang cepat. Dan bisa dievaluasi metode apa nih yang cocok saat itu, ya. Nah, itu tentu harus dengan orang internal tahu betul. Kalau eksternal tentu harus nanya dulu, ini boleh nggak, kalau ini eh, di diperkenankan tidak, nah gitu kan, ya kurang lebih itu harus banyak izin-izin dulu. Tapi hama kan dia bisa bergerak terus. Nah, dengan internal tentu punya keleluasaan itu, punya otorita itu. Dan tentu dengan dilakukan oleh tim pengendali internal, mereka yang tahu sekali fasilitas semua. Jadi bisa tahu mana nih wilayah apa area-area yang rentan hama. Kalau orang lain kan nggak tahu itu pengetahuan lokasinya ya. Nah, itu pentingnya pemilik bisnis ini memiliki tim pengendali internal, apalagi di peternakan, di mana masa pemeliharaan itu ada durasinya yang harus cepat panen untuk memenuhi ketahanan pangan dari protein hewani gitu. Seperti itu tuh Mbak Indah, pentingnya. Ya, baik-baik. Jadi sebetulnya saling ada simbiosis mutualisme begitu ya. Iya, Apabila betul. memiliki tim internal, nanti ini akan mendukung juga gitu untuk keberhasilan dari pengendalian hama yang dilakukan oleh eksternal gitu kan ya. Nah, kalau misalkan sudah punya tim internal sendiri, ada hama pagi itu gitu ya, tapi belum ada gitu ya dari eksternal ya bisa langsung cepat, respon cepat. Dari poin pertama respon cepat, kemudian juga terkait lokasi-lokasi itu lebih mengetahui gitu ya dari tim internal. Kemudian juga nanti tentu akan ada diskusi antara tim eksternal dan tim internal. Nah, apabila tim internal ini sudah teredukasi, maka akan lebih nyambung gitu ya untuk komunikasi terkait pengendalian hamanya yang tentunya tujuan utamanya adalah untuk tadi pengendalian hama yang efektif di bisnis Bapak dan Ibu semua. Seperti itu. Oke, baik. Bapak dan Ibu semua peserta, jangan malu-malu apabila ingin diskusi pada sore, ya udah sore sekarang, sore hari ini, bersama dengan Best Expert di Zoominar gitu ya. Mungkin waktunya memang tidak panjang kalau di Zoominar, ya karena beberapa menit saja untuk sesi tanya jawab gitu ya. Kayaknya 5 ini kita buka. Dan masuk ini dari Bapak Suwandana, Dr. Lin. Kita Oke. akan masuk kembali ya di sesi diskusi. Oke. Izin saya bacakan pertanyaannya. Ibu izin bertanya, di peternakan dikatakan bahwa penggunaan pestisida, terutama insektisida, cukup besar, sehingga biaya yang dikeluarkan juga cukup besar. Dan selain itu, bisa mengakibatkan resisten. Nah, apakah menurut Ibu untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dalam kehidupan, bisakah secara menggunakan bahan alami menggantikan insektisida? Dan apakah pernah menggunakan pestisida nabati atau alami dalam mengurangi serangan hama? Oke. Ya. Jadi yang pertama, kita memang melihat bahwa resistensi itu menjadi sesuatu yang pasti terjadi karena dipicu dengan penggunaan insektisida yang berulang-ulang dan tidak tepat dosis serta metode. Itu menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri akan terjadi. Dan masalahnya, apakah resistensi itu cepat datang atau bisa didelay, bisa ditunda gitu. Nah, itu tergantung dari faktor insektisida. Apakah itu pestisida alami atau pestisida sintetik, itu tentu punya resiko tersendiri. Karena si serangga itu memiliki kemampuan untuk melakukan detoksifikasi. Karena di alam ada serangga-serangga yang memang resisten, dia mampu melakukan detoksifikasi atas pestisida-pestisida yang digunakan.
Nah, oleh karena itu, penggunaan dari metode-metode selalu kita menyampaikan gabungkan berbagai macam metode. Metode pengendalian. Selain metode yang sifatnya tadi ya, sanitasi, lalu eksklusi, menutup celah-celah. Jadi kalau di peternakan itu ada yang bisa dilakukan dari sisi bagaimana kandang-kandang jangan sampai berlubang-lubang, ditutup supaya nanti si kumbang itu tidak ke sana atau hama itu tidak ke sana karena nature-nya atau sifatnya hama itu pasti pengennya sembunyi gitu ya. Maka tempat-tempat sembunyi bisa di struktur-struktur kandang bisa dilakukan. Nah, itu dengan metode eksklusi. Nah, pengendaliannya banyak tadi banyak cara, mau itu pengendalian yang sifatnya kimia atau non kimia. Karena tadi pestisida itu tetap punya punya resiko, walaupun itu alami gitu ya. Nah, tentu yang sintetik pasti lebih cepat ininya terjadinya karena tadi penggunaannya yang jauh lebih banyak. Nah, jadi artinya bahwa para pemilik bisnis ataupun para eh, pemilik pest control perlu melihat kira-kira mana nih metode-metode ini harus secara cerdas kita terus lakukan aplikasi-aplikasi atau implementasi-implementasi yang beragam. Karena tidak ada rumus atau metode yang paling unggul dalam pengendalian hama. Maka dari konsepnya adalah terpadu. Terpadu tuh menggabungkan semua. Ya, seperti itu ya. Nah, itu mungkin semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Suhanda ya, Mbak Indah. Oke, baik. Jadi konsepnya adalah secara terpadu ya, Dr. Lin. Iya, Secara betul. istilahnya integrated pest management gitu ya, atau pengendalian hama secara terpadu. Tidak hanya tadi mungkin pertanyaannya lebih ke untuk menggantikan insektisida yang tadi mengakibatkan resisten, apakah ada secara nabati gitu ya. Bi- Lebih ke keseluruhan itu tidak hanya penyemprotan saja, tapi ada tadi pencegahan, kemudian monitoringnya itu juga penting ya, Iya. Bapak Swandana, gitu, monitoring dari tim, lalu pencatatan begitu juga. Iya, jadi ibaratnya penggunaan insektisida itu tidak dihilangkan dalam pengendalian hama terpadu tetap ada, namun tidak menjadi bagian yang dominan karena insektisida digunakan pada saat kondisi yang perlu. Salah satunya adalah saat populasi tinggi. Nah, seperti itu ya, sehingga kita pun seharusnya biaya bisa ditekan dari segi pengadaan pestisida itu sendiri. Oke, oke, baik-baik. Nah, salah satunya juga sebagai investasi gitu ya, jangka panjang, itu bisa memberikan edukasi gitu kepada tim untuk bisa melakukan pengendalian hama secara terpadu. Ini tadi untuk penghematan kos apabila supaya tidak ada investasi hama yang besar. Nah, investasikan di eh, ilmu gitu ya, edukasi kepada tim untuk bisa mengendalikan hama secara terpadu, Bapak dan Ibu semua. Oke, baik. Dari Bapak Swandana kita sudah bahas. Kemudian ada dari Bapak Abdul Ghani ini sekarang. Selamat sore. Untuk hama seperti hewan tikus, bagaimana dan apa saja langkah atau metode yang tepat dalam pengendaliannya? Mengingat di area sekeliling peternakan, saat ini habitatnya yang tadinya hijau berubah menjadi pabrik yang membuat hama tikus beralih ke area peternakan kami. Oke, baik, menarik sekali pertanyaannya. Jadi dari tikus yang masuk ke peternakan yang awalnya dari mana? Mbak Indah Dari mau pabrik, oh, Dokter Lee. pabrik. Ya, Hmm. betul. Berarti reinvestasi nih dari Betul, betul. sekitar. Area sekelilingnya awalnya habitatnya masih hijau, kosong, Hmm. kemudian ada pabrik. Nah, itu mengakibatkan hama tikus beralih ke peternakan Bapak Abdul Ghani. Ya, ya betul. Nah, jadi yang pertama, memang sekali lagi pengendalian hama itu di suatu tempat tidak bisa berdiri sendiri. Nah, makanya kita perlu memberikan terus awareness atau kesadaran bahwa pengendalian hama itu harus terpadu baik dengan cara maupun dengan lingkungan sekitar.
Nah, jadi hama itu nggak pandang bulu, dia nggak lihat itu mau itu ada awalnya eh, tempat apa, lalu ada lagi tempat baru, karena hama itu pasti datangnya karena memang diundang. Jadi diundang oleh siapa? Oleh kita itu sendiri. Jadi kalau misalnya di tempat kita nih, peternakan muncul karena pasti di peternakan kan surganya semuanya ada. Dan hama tikus itu adalah hama yang paling cerdas dia melakukan adaptasi. Maka pengendalian hama tikus itu harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Jadi nggak boleh nyerah. Karena bisa saja tikus di tempat kita udah aman, udah kita kendalikan, udah sedikit atau bahkan udah nggak ada. Tapi dia datanglah dari luar. Nah, itu sangat mungkin. Maka kita itu nggak boleh lengah dengan pengendalian hama tikus. Nah, maka dengan adanya tim pengendali internal, itu bisa dijaga. Jangan sampai hama tikus dari luar itu dengan mudah masuk, terus kita biarkan berkembang biak. Maka pengendalian-pengendalian harus kita lakukan. Mana nih sumber-sumber bisa berlindungnya si tikus, bisa sembunyi, itu harus tetap terus kita lakukan. Selain kita bisa melakukan metode penyimpanan umpan-umpan atau rodentisida. Itu pun harus dengan tepat. Dan itu harus dilakukan baik di dalam perimeter suatu bangunan atau di dalam bangunan itu sendiri. Karena tikus itu kita istilahnya menghadapinya di dalam dan di luar yang kita nggak bisa hindari. Karena tikus itu jenisnya banyak. Tikus yang kecil-kecil, tikus muskulus, itu dia celah sedikit aja bisa masuk. Apalagi kalau ada celah atau lubang yang besar, itu tikus got itu juga udah bisa masuk dengan leluasa. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Hilangkan atau kurangi sumber-sumber tadi. Jangan sampai tikus ada terus dia bisa beranak pinak dengan leluasa di sana. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah ya, untuk pengendalian tikus yang sudah aman tapi dari luar itu tantangannya itu. Makanya kita perlu melakukan pengendaliannya terus-menerus di dalam dan di luar bangunan. Oke, baik, siap. Nah, tadi pertanyaan terakhir gitu ya, untuk sesi Zoominar pada siang sampai sore hari ini karena tidak terasa gitu ya, untuk waktu sudah selesai gitu. Nah, pertanyaan tadi juga mewakili sebetulnya ada dari mahasiswa, kemudian ada dari Bapak Ibu yang memiliki industri peternakan ya, peternakan ayam, kemudian tadi juga mewakili kondisi gitu ya, ada di mana awalnya adalah lingkungan hijau, kemudian pabrik ada, kemudian tikus jadi berkembang biak di peternakan. Nah, tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Lin gitu ya, dijawab oleh pes expert kami gitu yang sudah berpengalaman puluhan tahun gitu ya untuk menangani dan juga memberikan training terkait pengendalian hama. Oke, baik. Nah, dari informasi nih admin ahli hama gitu ya, bebas hama untuk bisnis Anda karena tahu ilmunya, daftarkan diri Anda di IBM Mastery. 11 sampai 12 Desember, ini linknya boleh disimpan gitu ya bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut kepada fasilitator ahli hama, maka dipersilakan untuk klik di sini yang ada di kolom chat seperti itu. Oke, baik. Dari 3,5 ini hanya investasi 2,5 saja gitu dan seatnya terbatas. Dipersilakan ya Bapak dan Ibu semua. Oke, baik, dan saya akan kita akan share juga untuk preview gitu ya. IPMM yang sudah dilaksanakan sebelum sudah kita susun dengan standar yang luar biasa. Kalau tidak ditangani, tikus ini gila-gilaan. Karena seperti makanan itu bagi kita mungkin remah-remah itu tidak berarti, tapi kalau bagi kecoa itu sudah melimpah bagi mereka. Bahwa kecoa ini bisa mengganggu sekali apabila kita tidak menanganinya dengan baik dari awal. Apakah bisa Pak saya mengembangkan diri untuk menjadi jasa pest control itu Pak? Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan.
Karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi highlight preview juga terkait pelaksanaan IPMM. Ini tentunya nanti juga ada materi silabus yang lengkap gitu ya. Selama 2 hari ini sudah disusun gitu. Dari 0 sampai 100 nantinya di akhir kita ada studi kasus yang akan dibahas secara lengkap bersama dengan pest expert. Ada Prof. Intan Ahmad PhD dan juga bersama dengan Dr. Lin selama 2 hari. Nah ini tadi saya sampaikan ya. Silakan simpan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Mungkin di sini ada juga HRD gitu ya yang ingin mengirimkan tim, maka saya persilahkan juga gitu ya untuk bisa share-share info kepada rekan-rekan. Oke, baik. Dan bagi Bapak Ibu pest control semua juga yang sudah tentunya banyak ilmu tentang pengendalian hama, kita kembali ya bisa renew ya, membuka wawasan kembali bersama dengan pest expert yaitu Prof. Intan dan juga Dr. Lin, belajar bersama selama 2 hari gitu ya di IPMM. Oke, baik, terima kasih. Dan mungkin untuk saat ini saya kepada Dr. Lin, apakah ada closing bagi peserta Bapak Ibu semua ya di Seminar Ahli Hama batch 28 tentang pengendalian hama di peternakan. Dr. Lin, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, untuk pengendalian hama di peternakan, tentu ini memerlukan suatu pengendalian yang berkelanjutan dan tentu harus secara cerdas, di mana tujuan dari peternakan bisa tercapai dengan produktivitas ternak yang tinggi dan tentunya pengendalian hamanya dapat dilakukan secara cerdas. Untuk itu, pengetahuan dan keterampilan mengenai pengendalian hama menjadi sesuatu yang diperlukan supaya pengendaliannya tepat sasaran. Untuk itu, dari platform Ahli Hama menyediakan apa saja kebutuhan dari Bapak Ibu untuk mengikuti pemenuhan dari kebutuhan pengetahuan dan keterampilan ini dengan berbagai cara, dengan melihat berbagai macam artikel-artikel di website kami dan tentu dengan training langsung bisa dilakukan secara reguler, yaitu dari yang online maupun kebutuhan khusus di setiap bisnis atau di peternakan Bapak Ibu. Untuk para pest control profesional, tentu ini kesempatan juga untuk terus menambah pengetahuan dan skill karena kita mengetahui bahwa hama ini adalah suatu organisme yang banyak jenisnya sehingga pengendaliannya juga banyak caranya. Oleh karena itu, kita selalu punya waktu untuk melakukan investasi dalam memperoleh pengetahuan dan skill agar dapat melakukan pengendalian hamanya secara cerdas dan berkelanjutan. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah, closing statement-nya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Lin atas waktunya ya sudah berkesempatan untuk bisa sharing gitu ya di setiap hari Jumat kepada peserta seminar ahli hama. Oke, selamat beraktivitas kembali Dr. Lin. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan Bapak Ibu semua yang belum join grup ya, untuk informasi jangan sampai ketinggalan, bisa follow sosial media dari Ahli Hama gitu ya. Instagramnya @ahlihama_, kemudian juga ada YouTube, bisa di-subscribe. Di sana kita akan ada recording yang akan di-upload gitu ya, akan diunggah terkait video-video yang berkaitan dengan edukasi pengendalian hama. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memerlukan sertifikat untuk seminar pada hari ini, maka bisa menghubungi kepada admin juga ya, tadi ada di kolom chat. Oke, baik dari saya. Sekian, sampai jumpa di momen-momen dan juga training ahli hama lainnya gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.